Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Dan di tangan saya sekarang ini udah ada Infinix Note 12i, yang mana ini adalah HP barunya Infinix yang rilis sekitar akhir September lalu. Buat harganya sendiri ini dijual sekitar 2,199 juta untuk varian storage dan RAM 6/128 GB. Nah, kalau kemarin saya udah kasih review soal HP 2 jutanya Infinix yang lain, yaitu Infinix Hot 12 Pro, yang mana kurang worth it untuk dibeli. Kali ini saya akan kasih review soal Infinix Note 12i ini, yang mana bisa saya bilang di awal ini adalah HP 2 jutaan terbaiknya Infinix yang saya rekomendasiin untuk kalian beli. Oke, kita mulai dari layarnya dulu nih. Meskipun HP ini hadir tanpa embel-embel Pro di belakangnya, tapi spek yang dibawa untuk layarnya ini bisa dibilang nggak main-main ya guys di kelas harganya. Panel layarnya udah pakai AMOLED dengan luas 6,7 inci, resolusinya udah Full HD+, dan tentu aja udah ditemenin sama fitur refresh rate layar tinggi sampai 90 Hz. Artinya buat kamu yang suka nikmatin konten visual kayak nonton film di Netflix, streaming video di YouTube, atau scroll-scroll sosmed, jelas ini sih udah nyaman banget. Nah, kalau soal desainnya, meskipun layar yang dibawa ini lebih besar 1 inci daripada Infinix Hot 12 Pro kemarin, tapi bobotnya bisa sedikit lebih ringan karena hanya seberat 188 gram aja. Feel-nya waktu kita genggam pun ini udah berasa solid walaupun material bodinya masih full berbahan plastik ataupun polikarbonat. Frame-nya juga udah dibuat pengotak, yang mana di sisi atasnya ini polosan aja, nggak ada apa-apa. Di sisi kanan terdapat tombol volume dan tombol power yang udah menyatu dengan sensor sidik jari. Di sisi bawah terdapat lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker yang kualitasnya udah cukup oke ya, karena ini udah stereo speaker dengan posisi speaker yang satu lagi ini dibuat menyatu dengan speaker di bagian earpiece-nya sini. Dan yang terakhir, untuk sisi kirinya ini ada satu buah slot SIM tray aja yang pastinya udah dedicated. Intinya buat kalian yang suka gunain smartphone dengan satu tangan, ini sih udah kerasa nyaman banget guys. Oke, lanjut ke bagian performanya. Infinix Note 12i ini sudah dibekali chipset dari MediaTek yaitu Helio G85, yang mana seperti yang kita tahu ya guys, dari beberapa pengalaman terakhir smartphone Infinix yang pakai chipset ini, bisa dibilang udah lumayan enak lah buat dipakai untuk kebutuhan casual atau sekedar main game gitu. Contohnya waktu saya ajak main game Mobile Legends, walaupun settingan grafisnya ini belum bisa di set maksimal karena cuma bisa di grafis high dengan frame rate-nya yang high juga, tapi untuk feel bermainnya ini tuh udah kerasa nyaman ya guys, karena bisa dapetin rata-rata FPS di kisaran 57 sampai 60 FPS. Kemudian waktu saya tes buat mainin game PUBG Mobile, ini juga sama ya guys, feel bermainnya udah kerasa enak walaupun settingan grafis yang bisa kita set ini cuma ada di grafis Smooth Ultra, Balance Ultra, dan juga yang SD High-nya. Cuman satu hal aja nih guys yang mungkin memang perlu jadi catatan adalah soal bagian gyroscope-nya yang sayangnya ini berasa delay kayak gini. Dan yang terakhir, waktu saya cobain untuk mainin game berat kayak game Genshin Impact, walaupun settingan grafis defaultnya cuma ada di lowest 30 fps aja, tapi masih bisa kalian mainin dengan feel bermain yang saya rasa ini cukup ya guys, walaupun pastinya kalian bakal nemuin beberapa kali frame drop waktu lagi battle gitu. Oh ya, Infinix Note 12 ini tuh jadi smartphone pertamanya Infinix ya guys, yang udah gunain tampilan UI paling baru yaitu XOS versi 12.0-nya dan tentu aja dengan basis Android 12 juga. Dan selama saya gunain kurang lebih selama 2 minggu belakangan ini, bisa dibilang peningkatan yang sedikit berasa adalah pada bagian iklannya, yang mana pada setiap versi sebelumnya di awal-awal kita nyalain HP-nya tuh biasanya banyak banget notifikasi yang muncul dari aplikasi bawaannya. Nah sekarang ini tuh udah berasa berkurangnya ya guys. Kemudian untuk tampilan toggle setting di home screen-nya sekarang udah dibuat ngeblur di bagian background-nya dan kerasa lebih enak buat dilihat. Untuk urusan daya tahan baterainya, dengan kapasitas 5000 mAh-nya ini, saya rasa udah cukup banget ya guys buat nemenin aktivitas kalian seharian. Dari pengalaman saya pun, saya hanya mengisi daya baterai HP ini tuh setiap hari hanya 1 kali aja. Dan untuk mengisi daya baterai HP ini tuh dari 8% sampai penuh, ini hanya memakan waktu sekitar 1,5 jam aja. Ya udah tergolong ngebut lah berkat support pengisian daya cepatnya yang sebesar 33 watt ini.
Dan yang terakhir, kalau untuk urusan kamera guys, HP ini tuh udah dibekali 3 buah lensa kamera di bagian belakang bodinya ya. Yang mana untuk resolusi kamera utama 50 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, kamera AI 2 megapiksel, dan 1 buah lensa kamera selfie di bagian depan layarnya sini yang resolusinya ini sebesar 8 megapiksel. Dan untuk kualitasnya ini sih udah cukup ya, apalagi kalau dibandingin hasilnya dengan kualitas kamera dari Infinix Hot 12 Pro kemarin. Detail gambar yang ditangkap cukup jelas, saturasi warnanya juga oke, dan untuk penangkapan titik fokusnya juga tergolong cepat. Mungkin hal yang agak kurang di kualitas kameranya ada di bagian shadownya ya, yang terasa sedikit over, dan white balance-nya yang terlihat sedikit kurang. Untuk selebihnya ya ini udah oke lah di range harga segini. Oke, ini adalah hasil perekaman video dari Infinix Note 12i yang saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Dan ini bisa maksimal di resolusi 2K ya guys ya. Cuman nggak ada untuk fps-nya yang 60, itu aja sih sayangnya nggak ada. Dan untuk hasilnya kayak gini. Ya, kalau dilihat di layar AMOLED-nya ini sih bagus ya. Nih kalian bisa lihat nih warna daunnya yang hijau sama yang merah ini kelihatan berwarna gitu guys, jadi nggak pucat. Dan appearance-nya juga kerasa kelihatan luas ya, tuh langitnya masih kelihatan biru. Dan sisanya ya untuk stabilannya kalian bisa nilai sendiri ya, apakah ini cukup stabil atau enggak, tulis di kolom komentar di bawah. Dan habis ini saya bakal pindah untuk lensa kamera depannya. Oke, sekarang udah saya pindah ke lensa kamera depannya, dan seperti ini untuk kualitas perekaman videonya. Dan kalau dilihat ini untuk point of view-nya lumayan luas ya guys ya, di bagian background-nya masih ketangkep dengan baik juga. Cuman memang untuk SDR-nya nggak sebagus yang lensa kamera belakang tadi guys ya. Kalian bisa lihat langitnya masih kelihatan putih semua gitu, nggak ada biru-birunya. Tapi kalau untuk warna daun di sini sih masih oke lah ya kelihatannya tuh. Dan ini bisa kalian rekam juga di resolusi maksimalnya di 2K. Dan sayangnya nggak ada yang versi 60 fps-nya. Jadi gini ya kualitas perekaman videonya. Menurut kalian gimana? Apakah bagus atau enggak? Bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah juga. Oke, jadi untuk kesimpulannya, Infinix Note 12 ini tuh adalah smartphone yang bisa jadi pilihan paling pas untuk kamu yang mungkin saat ini lagi butuh smartphone dengan budget sekitar 2 jutaan aja. Dengan catatan nih guys, kalian itu nggak terlalu mentingin jaringan sinyal 5G karena di HP ini belum support, dan kalian yang nggak terbiasa gunain fitur NFC karena di HP ini juga nggak disediain guys. Tapi kalau untuk fitur lainnya kayak ekspansi RAM virtual, itu udah bisa kalian gunain up to 5 GB. Jadi buat kalian yang berminat, seperti biasa ya, link pembeliannya udah saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Nah, jadi saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys, video review soal Infinix Note 12i ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video review berikutnya.